Selamat berjumpa kembali dengan saya, Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan tentang beberapa permasalahan yang dihadapi dalam setiap pemilu, khususnya pemilu 2024 nanti. Kira-kira apa saja sih permasalahan dalam berbagai tahapan di pemilu 2024 nanti? Yang pertama adalah daftar pemilih. Daftar pemilih dalam setiap pemilu itu selalu tidak akurat. DPT selalu tidak akurat. Nah, kenapa demikian? Karena eh, daftar pemilih itu bisa dikatakan selalu berada di belakang realitas yang sebenarnya. Dalam arti bahwa dinamika di masyarakat kan berubah ya. Ada orang pindah, orang meninggal, gitu ya. Orang ada apa namanya masuk usia pemilih gitu. Nah, tetapi orang pindah, orang meninggal itu kadang-kadang lupa dicatatkan atau mungkin terlambat gitu ya. Nah, akibatnya ya ketika menjelang pendataan pemilih itu DPT menjadi tidak akurat gitu. Ya, meskipun ini dapat dimaklumi, tetapi eh, KPU harus apa namanya proaktif ya untuk eh, membuat daftar pemilih ini relatif lebih akurat gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah masalah yang substansial karena menyangkut hak warga negara gitu. Karena itu memang DPT harus diupayakan sedekat mungkin dengan realitas di lapangan. Nah, itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah di tahap verifikasi parpol ya. Yaitu selalu saja adanya orang yang dicatut namanya dalam keanggotaan partai politik. Ini juga terjadi dalam verifikasi parpol sekarang ini, itu yang sekarang masih berlangsung apa di apa namanya bulan September 2022 sekarang ini gitu. Ada saja orang-orang yang dicatut, bahkan penyelenggara pemilu pun ada yang namanya dicatut gitu. Nah, kenapa demikian? Karena ya terdapat apa namanya fenomena bahwa ada saja partai politik yang memasukkan nama-nama berdasarkan misalnya fotokopi KTP yang ya didapat dengan tidak semestinya gitu. Ya. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian dari penyelenggara pemilu bahwa partai yang seperti itu ya dikenai sanksi lah seharusnya. Karena memang mereka tidak melakukan proses secara semestinya ya. Sebenarnya kan verifikasi parpol itu kan justru ajang untuk memperbaiki partai ya, data-data di partai. Nah, kalau kenyataannya banyak mereka mencatut nama-nama orang untuk masuk ke dalam keanggotaan ya, ya itu satu pelanggaran sebenarnya. Yaitu satu apa namanya kesempatan yang tidak dimanfaatkan oleh parpol, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbaiki data-data partai, tetapi itu tidak dimanfaatkan. Kemudian masalah ketiga adalah masalah klasik ini, yaitu relasi KPU Bawaslu yang selalu seperti Tom and Jerry ya, selalu bermasalah gitu. Apa namanya kebijakan-kebijakan KPU misalnya apa namanya dianggap tidak baik, dianggap kurang apa namanya kurang tepat oleh Bawaslu, dan akhirnya hubungan mereka atau relasi mereka itu tidak harmonis gitu ya. Nah, tetapi di verifikasi parpol menjelang 2024 ini kelihatan lebih baik ya, bahwa misalnya terlihat dari keputusan Bawaslu terhadap sengketa ya yang diajukan oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi. Bawaslu memutuskan bahwa KPU sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan kemudian menolak seluruh gugatan tersebut. Nah, ini sedikit mengurangi relasi KPU Bawaslu yang biasanya panas ya. Nah, tetapi apakah keputusan Bawaslu ini juga tepat? Apakah keputusan Bawaslu itu hanya mementingkan relasi yang baik antara KPU Bawaslu dengan kurang mementingkan
hak yang dimiliki oleh partai-partai misalnya, ataukah memang sudah betul gitu ya, bahwa sebenarnya partai-partai itu memang tidak layak untuk ikut pemilu 2024 gitu. Nah, itu masalah ketiga. Masalah keempat adalah terkait dengan efektivitas Gakumdu ya. Jadi setiap pemilu kan ada penegakan hukum pemilu itu dilakukan oleh tiga institusi, yaitu oleh Bawaslu, kepolisian, dan oleh kejaksaan ya, oleh pengadilan gitu ya, ya oleh kejaksaan. Nah, ini khusus untuk pelanggaran-pelanggaran pidana gitu ya. Nah, untuk pelanggaran administratif biasanya Bawaslu sendiri yang menyelesaikan. Nah, untuk pelanggaran pidana ini diselesaikan di Gakumdu, dan selama ini Gakumdu itu seperti macan ompong ya. Kurang optimal gitu hasilnya gitu. Mungkin karena terdapat tiga institusi di dalamnya, jadi ya seperti kurang kompak begitu ya. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki kondisi seperti ini. Kemudian masalah yang kelima itu masalah tentang terkait laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye ini kan dirancang agar pemilu lebih adil, dalam arti bahwa ada pembatasan dana kampanye, dan kemudian dana kampanye harus dilaporkan. Artinya pemakaian dana kampanye itu harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh melebihi pembatasan dana kampanye gitu. Nah, tetapi realnya laporan dana kampanye sekarang ini seperti ya asal terlihat baik gitu ya, sedangkan di lapangan tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembatasan dana kampanye gitu. Nah, ini menjadikan pemilu kita ya belum adil gitu ya. Siapa yang punya modal kapital yang tinggi, ya dialah yang memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenangkan kontestasi, jadinya seperti itu ya, karena memang laporan dana kampanyenya belum efektif ya. Kemudian masalah yang lainnya juga adalah yaitu tadi ya, terkait dengan laporan dana kampanye, yaitu dominasi kekuatan kapital ya. Dengan kekuatan kapital itu biasanya calon-calon bermodal kuat itu bisa membeli suara rakyat gitu. Bahkan membeli panitia pemilihan dan pengawas gitu. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan ya. Nah, dominasi kekuatan kapital ini yang harus dihentikan, yaitu dengan benar-benar menerapkan laporan dana kampanye yang sesuai real di lapangan gitu. Dengan demikian maka nanti kontestasi akan berlangsung dengan lebih adil. Oke, saya kira itu ya sekilas tentang beberapa permasalahan yang seringkali terjadi menjelang pemilu, dan tentu saja ini kita menjelang tahapan sudah berjalan tahapan pemilu 2024, dan permasalahan-permasalahan ini hendaknya menjadi perhatian para penyelenggara pemilu, sehingga dalam tahapan pemilu 2024 ini permasalahan ini bisa dihilangkan atau minimalkan lah ya, sedikit dibuat lebih sedikit gitu ya pelanggarannya. Oke, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.